Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Adaran TV yang diberkahi Allah, hampir setiap orang cenderung untuk mengambil kesenangan di dunia yang bersifat sementara dan tidak mempedulikan kesenangan di hari esok yang kekal. Hal ini terjadi karena tidak dimilikinya keyakinan bahwa kehidupan akhirat itu sangat-sangat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Memang, cinta sejati pada akhirat itu tidak akan terwujud kecuali dengan zuhud terhadap dunia. Dan zuhud terhadap dunia tidak akan berhasil kecuali setelah memiliki 3 keyakinan berikut ini. Yaitu, yang pertama, yakin bahwa dunia sebagai suatu tempat yang akan ditinggalkan. Ia diciptakan oleh Allah hanya sebagai batu loncatan untuk menuju akhirat. Yang kedua, yakin bahwa setiap manusia akan menuju akhirat dan akan mengisi tempat-tempat yang sudah disediakan oleh Allah, yaitu surga dan neraka. Dan yang ketiga, yakin bahwa kenikmatan yang paling puncak di dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan di surga. Begitu pula kepedihan yang paling dahsyat di dunia itu tidak sebanding dengan siksaan di akhirat. Buah dari 3 keyakinan ini, orang-orang akan otomatis mendahulukan apa yang diperlukan dalam kehidupan abadinya dan akan bersikap zuhud terhadap kehidupan yang sementara. Mengenai hakikat ini, Rasulullah SAW bersabda, perbandingan antara dunia dan akhirat adalah seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke dalam laut, kemudian mengangkatnya kembali, dan apa yang diperoleh dari jarinya itu adalah dunia. Sedangkan Allah pun menegaskan dalam Al-Quran mengenai hakikat dunia sebagai berikut. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu hanyalah kebahagiaan yang sedikit. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 26. Sebenarnya Allah pun telah berusaha agar manusia jangan tenggelam dalam kehidupan ini saja, yaitu dengan cara menjadikan dunia ini penuh dengan ujian sehingga manusia merasa bosan terhadapnya dan akan cenderung pada kehidupan akhirat. Oleh karena itu, barang siapa yang lupa pada akhirat, padahal sudah ditimpakan kepadanya suatu peringatan, maka celakalah baginya baik ketika di dunia apalagi di akhirat. Sahabat Adaran TV yang diberkahi Allah, dari sudut pandang hakikat, memang tidak menyenangkan hidup di dunia ini. Coba kita renungkan, hanya sebentar saja tetapi penuh dengan ujian. Orang yang kaya merasa pusing karena kekayaannya, sedangkan orang yang miskin merasa susah karena tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya. Hal demikian boleh jadi sengaja dijadikan Allah untuk kebaikan manusia itu sendiri, yakni agar mereka lebih termotivasi untuk mementingkan kehidupan akhiratnya daripada kehidupan dunianya. Ada 4 kategori yang dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai kehidupan seseorang, yaitu yang pertama, manusia yang hidupnya mulia di dunia namun sengsara di akhirat. Kategori ini untuk orang yang selalu mencurahkan seluruh pikiran dan tenaganya hanya untuk mendapatkan materi dan pangkat. Yang kedua, manusia yang hidup hina di dunia namun mulia di akhirat. Kategori ini untuk orang yang selalu membabi buta dalam masalah rohaninya. Seluruh hidupnya hanya ditunjukkan untuk ibadah ritual saja. Dan yang ketiga, manusia yang hidup mulia di dunia dan mulia pula di akhirat. Kategori ini untuk orang yang selalu menyeimbangkan antara kegiatan ukhrawinya dan duniawinya. Dan yang keempat, manusia yang hidup hina di dunia dan hina pula di akhirat. Kategori ini untuk orang yang miskin dan malas pula beribadah. Bahkan perilakunya cenderung pada perbuatan dosa dan maksiat. Sahabat Adaran TV yang diberkahi Allah, dapat kita simpulkan bahwa kehidupan akhirat jauh lebih penting daripada kehidupan dunia. Oleh karena itu, perbanyakilah ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Berlomba-lomba dalam kebaikan karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Selamat berbuka puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.